Ini jujur ya, yang bikin kamu nggak sampai tujuan, itu bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena tiap kamu hampir berhasil, kamu malah jadi mundur. Anehnya, ini bukan sekali dua kali, ini pola. Kamu udah deket, tapi batal. Kamu udah jalan, tapi berhenti. Kamu udah punya peluang, tapi kamu ragu. Dan yang paling nggak enak, kamu tahu, kamu sebenarnya bisa. Nah, kalau kamu ngerasain ini bukan kebetulan. Ini luka batin yang sering juga disebut sebagai inner wound yang tersimpan di dalam diri kita. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Nah, di video sebelumnya kita bahas, kenapa kamu muter, kenapa kamu tahu arah, tapi nggak jalan. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa? Bahkan saat kamu udah di depan pintu, kamu nggak masuk. Kenapa kamu mundur di titik penting ini, Sob? Nah, banyak orang yang mikir, oh, ini aku yang kurang disiplin. Oh, ini aku yang kurang konsisten. Oh, ini aku yang harus lebih kuat. Nah, padahal Sob, yang terjadi, kamu takut naik level. Bukan takut gagal, tapi takut berhasil. Nah, ini yang disebut sebagai success wound. Luka terhadap keberhasilan. Aneh kedengarannya emang. Tapi ini nyata. Karena berhasil itu berarti dilihat orang. Berarti ekspektasi naik. Berarti nggak bisa balik ke versi lama. Dan itu menakutkan buat tubuh. Nah sekarang coba jujur Sob. Kamu lebih takut gagal atau takut kalau kamu benar-benar berhasil? Yang bikin banyak orang nggak sadar, mereka nggak kalah, mereka nggak mundur. Dan mereka lakukan itu tepat di titik penting, bukan di awal. Tapi waktu udah mau nyampe, waktu udah dekat. Nah makanya hidup kerasa kayak hampir terus. Hampir berhasil, hampir berubah, hampir sampai. Tapi nggak pernah benar-benar jadi. Nah ini sering, bukan sering ya, ini nggak kelihatan. Dia halus di dalam diri kita. Nah apa yang ada di dalam diri kita ini sering menyabotase diri kita sendiri dengan cara yang halus, Pak. Misalnya kita overthinking, nunda-nunda, cari alasan-alasan. Oh, aku belum siap. Nanti dulu deh. Takut salah nih. Dan semua itu terasa logis. Padahal itu bukan logika, Sob. Itu perlindungan. Nah, misalnya gini nih. Kamu dapat peluang kerja sekarang. Yang sebenarnya bagus. Tapi kamu ragu. Kamu punya ide besar. Tapi nggak kamu jalani. Kamu udah di depan pintu. Tapi kamu putar balik. Dan kamu bilang, kayaknya aku belum siap deh. Padahal kamu takut masuk ke hidup yang baru. Nah, aku sering juga dapatkan itu di diriku sendiri. Ketika aku masuk ke sebuah hal baru dalam hidup, meninggalkan identitas lama, itu nggak bisa langsung, harus pelan-pelan. Dan yang sering bikin jengkel, itu waktu mau berhasil, terus balik lagi ke pola lama. Karena di titik akhir itu, ada bagian-bagian dalam diri kita yang muncul, kelihatan. Dia merasa jenuh ditekan terus. Itu identitas lama. Identitas lama yang waktu itu muncul karena aku harus bertahan. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Nah sekarang tentunya perlu pembenahan. Dan yang paling gak enak waktu aku mau keluarnya nih Sob. Itu kopi itu jadi nggak cukup satu
gelas, bergelas-gelas, berhari-hari. Dan banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena itu aku bisa cerita, banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi nggak pantang semangat, nggak menyerah, terus dikerjakan. Dulu usahanya keras, tapi sekarang memberikan jeda sebentar. Kadang-kadang melipir masuk ke jiwa tenang, rileks, santai dulu, atur napas, amankan saraf. Dan pola yang paling aku perhatikan dari diriku itu adalah menyalahkan bukan diri sendiri, tapi orang lain di luar sana. Oh, ini karena kondisi cuaca. Ini karena kondisi dunia yang lagi banyak perang. Oh, ini harga minyak naik. Oh, ini orang-orang yang ada di sekitarku. Orang-orang di tempat kerja, orang-orang di rumah. Oh, ini karena teman. Ada aja. Kayak kopi aja bisa salah. Itu aku. Kalau itu terjadi di dirimu juga, coba ceritakan di kolom komentar ya. Masuk ke hidup baru itu luar biasa. Tapi perjuangannya itu juga punya cerita nostalgia. Ada cerita? Tuliskan di kolom komentar, nanti aku bacain satu. Nah, disinilah nih yang banyak orang nggak ngeliat, yang halus yang di dalam, bukan yang di luar. Kayak pengalamanku tadi, yang selalu kelihatan yang di luar, tapi yang di dalam jarang banget kelihatan. Yang di dalam ini, kumpulan dari pola-pola, kumpulan dari identitas-identitas, kumpulan dari kejadian di masa lalu yang masih melekat. Itu yang tertulis di matriks jiwa di dalam sini. Pola otomatis yang bikin kita deket, terus mundur lagi, naik, terus turun. Tanpa bisa kita sadari, Sob. Nah, makanya kita bisa punya potensi besar, tapi hidup kayak selalu berada di titik yang sama terus, muter di tempat. Karena yang jalan bukan niat kita, bukan niatmu, Sob, tapi sistem lama yang ada di dalam diri. Sekarang coba jujur, berapa kali kamu udah hampir berhasil terus mundur? Pernah? Berapa kali? Sudah berapa lama itu kejadian? Tuliskan di kolom komentar ya. Aku tunggu ceritamu, nanti aku ceritakan satu-satu juga ada apa di baliknya. Nah, kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu nggak berkembang, mungkin kamu bukan kurang usaha. Kamu cuma terlalu sering menarik dirimu sendiri ke bawah. Nah, tadi aku cerita pengalamanku. Usaha keras, konsisten, dulu tidak memberikan jeda, sekarang mulai memberikan jeda. Nah, jeda itu untuk melihat ke dalam, introspeksi, ke dalam sini. Kenapa aku narik ke dalam? Apakah karena orang lain? Apakah karena kondisi cuaca, kondisi dunia, atau kondisiku sendiri? Dan kondisiku sendiri ini, itu yang terakhir kali aku cermati. Kenapa? Karena kita terdidik untuk keluar, bukan ke dalam. Dan yang paling bahaya nih, Sob, kita mulai percaya, oh ini memang gue nih, ini memang aku, ini saya. Aku memang gini orangnya. Gue memang punya takdir jelek. Gue emang nggak bisaan orang. Padahal itu bukan kamu. Itu pola. Pola yang diulang terus. Sampai terasa seperti diri sendiri. Tadi aku ceritaku pernah di situ. Berkali-kali gagal. Berkali-kali mencoba. Tapi sekarang jadi lebih efektif. Karena terlihat di matriks jiwa. Apa yang perlu diperbaiki. Nggak random. Yang kejadian, mau naik, ada bagian dalam yang narik balik. Dan karena itu keulang terus, akhirnya aku mulai percaya bahwa itu aku. Dulu aku begitu ya. Ini sifatku. Padahal itu cuman respon lama yang belum selesai. Dan itu bukan identitas. Itu reaksi. Dan yang jarang disadari, kalau sesuatu terjadi berulang kali, maka otak kita akan menganggap itu kita. Padahal itu cuman kebiasaan yang belum kita lihat akarnya. Coba jujur. Hal apa di hidupmu sekarang
yang kamu udah capek, tapi masih keulang. Dan kalau itu bukan dirimu, terus dirimu yang sebenarnya yang seperti apa? Nah, itu yang terlihat di matrik jiwa. Ada yang sudah dibaca matrik jiwanya, punya pengalaman? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita mulai mencoba. Tadi aku mau cerita bahwa introspeksi yang terakhir kali kita lakukan adalah ke dalam, bukan keluar. Intro, ke dalam sebetulnya. Tapi kenapa jadi ekstro? Karena kebiasaan atau dibiasakan? Nah, untuk masuk ke dalam, yang pertama kali harus kita lakukan adalah merasakan tubuh kita. Bukan cuma ini tangan, ini saraf, ini identitas lama aku ada di sini. Nah, kalau sudah ngomong identitas lama, kita jadi nggak enak. Sekarang kita coba enakkan diri kita dulu lewat sebuah latihan. Sekarang coba, tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tulang punggung ditegakkan, santai. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, panjang, 4 hitungan, kembangkan perutnya. Lepaskan lewat mulut, panjang, 6 hitungan, kempreskan perutnya. Tentunya sob, kalau kita sudah ngomong identitas, pasti ada ketegangan. Kalau kita sudah ngomong kegagalan di masa lalu, pasti ada ketegangan. Ada sesuatu yang mulai muncul, dan itu membuat kita jadi tegang. Sudah hampir berhasil, terus gagal. Pintu sukses kebuka, kitanya malah mundur. Otak ini pasti kembali menyalahkan orang lain karena ketegangan di saraf, di hormon. Sekarang kita coba turunkan sedikit ketegangan. Santai, bawa naik tangannya, taruh di atas, turunkan sebentar, gerakkan. Taruh tangannya, telapak tangan kiri kanan di pangkuannya. Tarik nafas lewat hidung, panjang. Bawa naik tangannya terus. Kemudian buka mulutnya, lepaskan tangan dari atas ke bawah sampai bawah. Hati-hati kalau di depannya ada gelas kopi, meja. Biarkan sebentar, seolah menahan. Buka mulutnya, lepaskan nafas lewat mulut terbuka dan bawa turun tangannya, kayak dilempar ke bawah. Jadi, tarik nafas, lempar ke bawah. Tubuhnya ditekuk ke bawah. Telapak tangan kalau bisa ke bawah banget. Hati-hati kalau kena lantai sakit. Sekali lagi, santai. Kembali, telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Perut dikempeskan. Nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut. Selalu melepasnya lebih panjang. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Hembuskan nafas, ucapkan rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Biarkan nafas ngalir. Setelah ketegangan mulai dikeluarkan,
Nafas mulai teratur, saraf mulai masuk ke kondisi santai. Tanyakan pelan ke dalam dirimu, kalau aku benar-benar berhasil, apa yang aku takutkan? Jangan dijawab pakai pikiran, cukup dirasakan. Cukup dirasakan. Karena rasa yang muncul di tubuh, dada, perut, rahang, bahu, tulang punggung, ini akan mengungkapkan sebuah cerita yang lebih dari cerita pikiran. Yang tersembunyi di saraf-saraf kita adalah yang nyata terjadi, bukan yang dipikirkan. Santai. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut pelan. Amati tubuhmu. Berikan jeda sebentar. Tuliskan di kolom komentar apa yang dirimu rasakan, ada pengaruh apa di tubuhmu. Aku ceritakan ada apa di balik. Nah, banyak orang yang sampai di sini itu jadi mulai sadar. Aku kayaknya mundur sendiri, tapi mereka nggak tahu kenapanya. Karena pola tiap orang beda, akar tiap orang juga beda-beda. Akar masalahnya juga di waktu yang beda di masa lalu. Dan itu jarang bisa kita lihat sendiri. Biasanya aku bacakan matrik jiwanya dan aku buatkan reportnya lengkap. Bisa beberapa inner wound, bisa keseluruhan inner wound-nya. Nah, kalau mau dibacakan inner wound-nya atau matrik jiwanya dibuka, hubungi aku, nomorku ada di kolom deskripsi video. Sob, kalau hari ini kamu merasa kamu udah deket tapi nggak nyampe-nyampe, itu bukan kebetulan, itu pola ya. Dan pola itu punya akar. Nah, di video berikutnya kita akan masuk ke kenapa kita harus ngontrol semuanya dan kenapa kita nggak bisa santai walaupun sebenarnya aman. Karena kalau boleh aku tanya dengan jujur, kamu lebih sering berhasil, hampir berhasil, atau benar-benar nyampe? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalau kamu kepikiran seseorang, coba kirimkan video ini ke dia. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidup. Live long and prosper. Love you.